Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Walia dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah pada Islam yang berjudul tentang biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkuasa pada tahun 634 sampai 654. Ya. Dan setelah Abu Bakar meninggal dan diteruskan oleh Utsman bin Affan. Beliau lahir pada tahun 584 Hijriah, wafat pada tanggal 23 Hijriah di Madinah. Pemakamannya bertepatan di Masjid Nabawi. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar ibnu al-Khattab. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail, ibunya bernama Hantamah Hisham, kemudian istri-istrinya bernama Zainab binti Maz'un, Ummu Kulsum binti Jarwal, Quraibah binti Abu Umayyah, Jamilah binti Tasbit, Atikah binti Zaid, Ummu Hakim binti Al-Harith, Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, sedangkan anaknya bernama Abdullah, Hashim, dan Hafsah. Ia adalah agama Islam. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar meninggal. Ia digolongkan sebagai Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan ayah Hafsah dari istri Nabi Muhammad SAW. Dalam sudut sani, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat, suri tauladan dalam masalah keislaman. Dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif Syiah. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasania yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu pada tahun 642 sampai 644. Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah seorang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Umar juga dikenal sebagai seseorang yang peminum berat. Beberapa cerita mengatakan bahwa pada saat sebelum memeluk Islam, jahiliyah, masa kekosongan Nabi, Umar bin Khattab meminum anggur. Setelah menjadi seorang muslim, ia tidak pernah menyentuh alkohol sama sekali, meskipun belum diturunkan larangan meminum khamr.
Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadapnya. Beberapa catatan mengatakan bahwa kaum muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar yang memang sudah mempunyai reputasi yang sangat baik sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangan yang ia lalui. Umar juga adalah sebagai orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun pada saat itu, dalam perjalanan ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi Muhammad SAW yang bernama Nu'aim bin Abdullah, yang kemudian memberikannya kabar bahwa saudara perempuan Umar telah masuk Islam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ingin dibunuhnya itu. Karena berita itu, Umar pun terkejut dan pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan bahwa Umar menjumpai saudarinya itu sedang membaca Al-Quran, yang pada saat itu adiknya sedang membaca surat Al-Quran surah Toha ayat 1-8. Ia semakin marah akan hal tersebut dan memukul saudarinya. Ketika melihat saudarinya ia berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Diriwayatkan Umar menjadi terguncang oleh apa yang ia baca tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Umar menyatakan memeluk Islam. Tentu saja hal yang selama ini selalu membela yakni membuat hampir sisi Mekah terkejut karena seseorang yang terkenal paling keras, menentang dan paling kejam dalam menyiksa para pengikut Nabi Muhammad. Ia memasuk agama yang dibencinya itu, yaitu masuk agama Islam, sehingga ia dikucilkan dan tidak dihormati lagi oleh kaum Quraisy yang selama ini beliau belanya. Pada tahun 622 Masehi, Umar pun ikut bersama Nabi Muhammad SAW dan memeluk Islam. Lain berziarah ke Yathrib, sekarang menjadi Madinah. Ia juga terlibat pada saat perang Badar, Uhud, Khaybar, serta menyerang ke Syria. Ia dianggap sebagai seseorang yang paling disegani oleh kaum muslim pada masa itu, karena selain reputasinya yang memang terkenal sejak masa pra-Islam, juga ia dikenal sebagai orang terdepan yang selalu membela Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam pada setiap kesepakatan yang ada. Bahkan ia tanpa ragu menentang kawan-kawan lamanya yang dulu bersama dia ikut menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW. Ketika wafat Nabi Muhammad SAW pada 8 Juni 632 Masehi, bertepatan pada 12 Rabiul Awal 10 Hijriah, suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah. Sambil berdiri termenung, Umar dikabarkan sebagai salah seorang yang paling terguncang atas peristiwa itu.
Ia menghambat siapapun memandikan atau menyiapkan jasadnya untuk pemakamannya. Akibat syok yang ia terima, Umar pun berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Sesungguhnya dia tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhannya seperti dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya. Demi Allah, dia benar-benar akan kembali. Barang siapa yang beranggapan bahwa dia wafat, kaki dan tangannya akan kupotong. Ucapannya itu terdengar langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq yang mendengar kabar bergegas kembali dari Madinah. Ia menjumpai Umar sedang menahan muslim yang lain dan lantas mengatakan, saudara-saudara, barang siapa yang mau menyembah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, tetapi barang siapa mau menyembah Allah, Allah hidup telah tak pernah mati. Itu adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pun mengingatkan kepada para pemeluk Islam yang sedang terguncang, termasuk Umar sendiri, bahwa Nabi Muhammad SAW seperti halnya mereka adalah seorang manusia biasa. Abu Bakar kemudian membacakan ayat dari Al-Quran dan mencoba untuk mengingatkan mereka kembali kepada ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu kefanaan makhluk yang diciptakan. Setelah peristiwa itu, Umar pun sadar atas kesalahannya dan membiarkan persiapan penguburan dilaksanakan. Dan setelah Nabi Muhammad wafat, maka Abu Bakar pun ditunjuk sebagai khalifah. Dan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar merupakan salah satu penasehat kepalanya. Setelah meninggal Abu Bakar, Umar pun ditunjuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Ketika menjadi khalifah, selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagai Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan oleh Khalifah Islam bawah pimpinan Umar. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar menjadi awal pemeluk ini. Pada pertempuran Yamruk yang terjadi di dekat Damaskus pada tahun 636, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah lebih besar. Pada pertempuran Qadisiyah di dekat sungai Efrat, pada pertempuran itu, jenderal pasukan Islam yakni Sa'ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal Rustam Farrukzad. Pada tahun 637, setelah peperangan yang lama terhadap Yerusalem, pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. Umar diberikan kunci untuk memasuki kota oleh
meminta Suetonius dan diundang untuk sholat di dalam gereja. Umar memilih untuk sholat di tempat lain agar tidak membahayakan gereja tersebut. 5 tahun kemudian, Masjid Umar didirikan tempat ia sholat. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 638, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilannya para penguasa zaman itu, ia tetap hidup sangat sederhana. Pada sekitar tahun ke-17 Hijriah, tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Luqfairuz, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah seorang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Luqfairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidaya oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi setelah wafat. Jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Semasa Umar masih hidup, Umar meninggalkan wasiat yaitu bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celamu baik banyak dirinya. 2. Bila engkau hendak memusuhi seseorang, maka musuhilah perutmu dahulu, karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perut. 3. Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seseorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. 4. Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah kesenangan dunia, sebab apabila engkau meninggalkannya, berarti engkau terpuji. Yang kelima, bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiaplah untuk mati, karena jika engkau tidak bersiap untuk mati, engkau akan menderita atau rugi dan penuh penyesalan. Yang keenam, bila engkau ingin menuntut sesuatu, maka tuntutlah akhirat, karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya. Adapun silsilah keluarganya yang memang sudah disebutkan dari tadi, orang tuanya yaitu ayahnya bernama Al-Khattab bin Nufail dari Bani Adi, ibunya Hantamah binti Hisham dari Bani Makhzum. Pasangan dan anaknya dari Zainab binti Makhzum, dia berasal dari Bani Jum'ah. Zainab menikah dengan Umar sebelum tahun 605. Tidak diketahui sikap Zainab terhadap Islam maupun waktu pasti dirinya menjadi mu'alaf. Saat Umar hijrah ke Madinah pada tahun 622,
Sebagai catatan, tidak menyertakan seseorang wanita pun dari keluarga Umar yang turut serta, sehingga diasumsi bahwa Zainab telah meninggal bila mengacu pada pendapat ini. Namun menurut penuturan putra Umar, Abdullah, dia hijrah bersama kedua orang tuanya. Umar menceraikan dua istrinya yang lain pada tahun 628 atas perintah Nabi Muhammad SAW yang tidak mempertahankan pernikahan dengan orang musyrik, sehingga Zainab pasti telah menjadi muslim jika dia masih hidup pada saat tersebut. Abdullah periwayat hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Abdurrahman Hafsah istri Nabi Muhammad. Lalu Ummu Kulsum binti Jarwal juga dikenal dengan Mulaika. Dia berasal dari Bani Khuza'ah. Dia menikah dengan Umar sebelum tahun 616. Ummu Kulsum turut serta hijrah ke Madinah meski masih menyembah berhala. Segera setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628, Nabi Muhammad SAW tidak memperkenalkan umat muslim mempertahankan pernikahannya dengan orang musyrik, sehingga Umar kemudian menceraikan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum kembali ke Mekah setelah perceraian tersebut. Quraibah binti Abu Umayyah, dia berasal dari Bani Makhzum. Ayah Quraibah, Abu Umayyah bin Al-Mughirah, adalah pemimpin Mekah pada awal abad ke-7. Ibunya Atikah binti Utbah berasal dari Bani Abu Syams. Quraibah juga merupakan saudari seayah dari Ummu Salamah, Hindun, istri Nabi Muhammad SAW. Hindun binti Utbah adalah bibi Quraibah dari pihak ibu. Quraibah menikah dengan Umar sebelum tahun 616 dan Umar menjadi suami keduanya. Quraibah berstatus penyembah berhala saat hijrah ke Madinah. Dia diceraikan oleh Umar pada tahun 628. Setelahnya, Quraibah menikah dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dan pernikahan ketiganya juga berakhir dengan perceraian. Setelahnya, Quraibah menikah dengan putra Abu Bakar As-Siddiq, itu yang bernama Abdurrahman. Kemudian Jamilah binti Tashib, nama aslinya adalah Asyiyah. Dia berasal dari Bani Aus dari pihak ayah dan ibu. Jamilah dan ibunya Asy-Syamus binti Abu Amir adalah termasuk dari 10 wanita yang berbait pada Nabi Muhammad pada tahun 622. Nabi Muhammad kemudian memberinya nama baru Jamilah, yang berarti cantik. Dia menikah dengan Umar pada tahun 627 sampai 628. Pada satu kesempatan, Jamilah meminta uang kepada Umar. Umar melaporkan pada Nabi Muhammad SAW bahwa dia nampar Jamilah sampai jatuh lantaran istrinya tersebut meminta sesuatu yang dia tidak miliki. Pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Hashim, kakek dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Atikah binti Zaid, dia berasal dari Bani Adi. Atikah termasuk sahabat Nabi dan juga seorang penyiar. Dia total menikah 5 kali dan Umar adalah suami ketiganya. Suami pertamanya adalah Zaid, saudara Umar sendiri, dan suami keduanya adalah Abdullah bin Abu Bakar yang meninggal pada tahun 633. Atikah sendiri berada di masjid saat Umar ditikam yang berjuang pada kematiannya pada tahun 644.
Atikah menikah dengan Zubair bin Awam yang gugur di perang Jamal pada tahun 656. Atikah kemudian menikah dengan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Atikah meninggal pada tahun 672. Ummu Hakim binti Haris, dia berasal dari Bani Makhzum. Umar sendiri adalah suami ketiga Ummu Hakim. Suami pertamanya adalah Ikrimah bin Abu Jahal dan suami keduanya adalah Khalid bin Sa'id pada perang Marj as-Safar pada tahun 634 antara pihak kekhalifahan dengan Kekaisaran Romawi Timur yang menewaskan suami keduanya. Ummu Hakim turut serta dalam perang dan membunuh 7 prajurit Romawi dengan tiang tenda dekat jembatan yang kemudian dikenal dengan jembatan Ummu Hakim di dekat Damaskus. Kemudian Ummu Kulsum binti Ali atau Zainab as-Sughra, dia adalah cucu Nabi Muhammad SAW, putri dari Fatimah az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Umar memberikan mahar untuk pernikahannya dengan Ummu Kulsum sebesar 40.000 dirham dan mereka hidup sebagai suami istri. Pada tahun 638 tercatat Ummu Kulsum pernah memberikan hadiah parfum kepada Permaisuri Martina, istri Kaisar Romawi Timur Heraklius. Sebagai balasan, Martina menghadiahi kalung kepada Ummu Kulsum. Namun Umar yang percaya bahwa istrinya tak seharusnya ikut campur dalam urusan kenegaraannya, akhirnya menyerahkan kalung tersebut ke dalam perbendaharaan negara. Dan dalam sudut pandang Syiah, pernikahan antara Ummu Kulsum dan Umar adalah kisah rekaan. Luhyah adalah wanita Yaman al-Waqidi menyatakan bahwa dia adalah seorang budak selir. Ruqayyah adalah seorang budak selir. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.